Pak Rendy bisa mendengar suara saya? Halo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Pak Rendy. Pasti sibuk sekali begitu dengan gangguan operasional ini. Tadi Anda sudah menyampaikan juga bahwa Anda juga sedang mengecek di lapangan. Mungkin boleh dijelaskan Pak Rendy update terkini, perkembangan terbaru, kondisi terkini penanganan MRT Jakarta berkaitan dengan operasional yang terjadi. Silakan Pak Rendy. Iya, selamat sore semua teman-teman. Memang kami saat ini sedang berusaha untuk menangani di lokasi kejadian. Jadi memang kejadian itu tadi pagi ada pohon yang tumbang sekitar jam 10 lewat 26 menit. Pagi tadi ada pohon tumbang yang kemudian pohon tersebut mengenai lintasan, tepatnya penutup dari lintasan transisi MRT Jakarta yang berlokasi antara stasiun MRT Jakarta Senayan Mastercard dengan stasiun ASEAN. Jadi pohon tumbang ini mengakibatkan kerusakan pada struktur transisi MRT Jakarta, sehingga kami saat ini sedang berusaha untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga ternyata tumbangnya pohon ini mempengaruhi kelistrikan pada jalur kereta yang kemudian menyebabkan kami harus melakukan penghentian operasi dari MRT Jakarta. Nah, untuk saat ini kami sedang berusaha untuk bisa memastikan bahwa kondisi bisa kembali aman. Terus terang saya sedang ada di lokasi, kami sedang berusaha untuk membersihkan dan menyingkirkan pohon yang tumbang dan menimpa ke fasilitas MRT Jakarta tadi, sehingga harapannya mungkin dalam 4 sampai 6 jam ke depan bisa kembali bersih areanya dan kami bisa mulai bekerja untuk berusaha semaksimal mungkin agar operasional bisa berjalan kembali. Tetapi memang pada saat ini baru pada tahapan membersihkan terlebih dahulu dan memastikan bahwa struktur dan kondisi area yang terimbas dari tumbangnya pohon tersebut bisa kembali aman supaya kami bisa kembali bekerja dan memperbaiki MRT dan jalurnya itu sendiri. Begitu Mbak. Oke, baik Pak Rendy, tadi saya sempat mengintip cuaca pada sore hari ini juga kan kurang baik begitu ya. Kalau di area Jakarta Selatan, di Mampang dan juga di sekitarnya ini sedang hujan. Kalau di sana apakah cuacanya juga sedang hujan deras kah dan apakah memang ini mempengaruhi proses pemulihan juga Pak? Mungkin boleh diceritakan kondisi terkininya. Iya betul Mbak, jadi memang kondisi saat ini gerimis, tadi sempat hujan deras gitu ya, tapi saat ini sudah gerimis, jadi sempat tertunda sedikit-sedikit, memang ada pengaruhnya pastinya dengan kondisi cuaca yang berubah-berubah, tapi kami secara bersama-sama dibantu dengan beberapa pihak yang berusaha untuk bisa membersihkan area yang terdampak dari tumbangnya pohon di area MRT tadi Mbak. Oke baik Pak Rendy, ini saya sambil memantau juga di media sosial, cukup banyak juga masyarakat yang akhirnya memposting konten bahwa ada beberapa penumpang yang stuck di dalam gerbong begitu. Sampai saat ini proses evakuasi masyarakat yang berada di dalam MRT seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah Mbak, untuk proses evakuasi berjalan dengan lancar. Jadi kami memang dari MRT Jakarta kan selalu mengutamakan keselamatan dari penumpang. Artinya kita sudah sering sekali melakukan pelatihan-latihan dan ternyata memang terbukti pada saat kejadian yang sebenarnya kami bisa implementasikan dengan sangat baik sekali. Proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kami mendapat laporan ada 524 penumpang MRT yang kami evakuasi, baik itu dari stasiun maupun dari kereta. Karena pada saat kejadian di jam 10 lewat 26 itu ada 8 kereta yang sedang beroperasi, jadi ada 5 yang ada di stasiun dan ada 3 yang sedang berada di jalur. Nah, kami kemudian melakukan evakuasi dan alhamdulillah 524 penumpang tadi berhasil kami evakuasi dalam kondisi selamat dan semuanya baik-baik saja, Mbak. Oke, baik kalau efek multipliernya Pak, ini kan ada di satu lokasi begitu, pohon tumbang, kemudian kelistrikan, tapi multiplier efeknya ke area-area lain seperti apa? Pemetaannya seperti apa Pak? Untuk area-area lainnya, jadi memang intinya sih kalau bagi MRT Jakarta ini mempengaruhi dari operasional kereta itu sendiri, terutama dari sisi kelistrikan tadi ya. Sehingga memang untuk saat ini kami baru memutuskan untuk bisa mengoperasikan antara
kereta MRT antara Lebak Bulus sampai dengan Blok M BCA dan sebaliknya. Jadi itu yang kami lakukan sekarang untuk teman-teman yang memang ingin naik MRT, bertransportasi publik dengan MRT Jakarta. Saat ini kami baru melayani untuk dari stasiun Lebak Bulus sampai dengan stasiun Blok M BCA dan sebaliknya. Jadi untuk sisanya memang dari ASEAN sampai dengan Bundaran HI Bank Jakarta saat ini belum beroperasi, Mbak. Oke, baik Pak Randy, terakhir mungkin kalau dari estimasi manajemen kira-kira MRT butuh berapa waktu lagi untuk bisa beroperasi secara maksimal atau kembali 100% pulih? Kalau estimasinya, proyeksinya Pak Randy? Terus terang kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman teknis dan operasi ya di lapangan karena memang saat ini kita masih berusaha keras untuk bisa membersihkan areanya terlebih dahulu yang estimasinya mungkin akan memakan waktu 4 sampai 6 jam. Sambil paralel kami juga sedang berusaha untuk mencari dan juga kemudian memperbaiki beberapa bagian yang rusak. Harapannya bisa segera untuk beroperasi normal kembali. Tapi untuk kapan dan jamnya saat ini kami belum bisa memberitahu Mbak karena memang kita sedang berusaha untuk membersihkan terlebih dahulu nih sambil perbaikan-perbaikan di sana sini. Nanti kami akan segera update lagi kalau memang sudah ada estimasi dan perkiraan. Kita akan selalu informasikan kepada teman-teman para pengguna MRT Jakarta kapan kami akan beroperasi normal. Kita akan umumkan di kanal-kanal resmi MRT Jakarta. Demikian Mbak.